20 mengajak Dimas pergi. Beruntung mobilnya masih bisa kukendalikan hingga tidak terjadi kecelakaan. Meski bagian samping mobil terlihat lecet karena kena tiang listrik, jantung seketika memompa lebih cepat. Kalau nyetir jangan sambil melamun, memangnya ini jalan nenek moyangmu? Umpas seorang lelaki yang hampir saja kutabrak. Dengan degupan jantung yang masih belum stabil, aku membuka kaca mobil untuk meminta maaf. Ini semua gara-gara aku memikirkan masalah rumah tangga yang tengah menimpaku. Ini tidak bisa terus dibiarkan, aku harus melakukan sesuatu. Perlahan aku menghela napas dan membuangnya maskul, lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju kantor. Di kantor pun aku masih tidak bisa fokus. Map yang terletak di atas meja pun belum kusentuh sama sekali. Pintu ruangan diketuk membuyarkan lamunan panjangku. "Ia masuk," titahku. Tidak lama kemudian Renita pun muncul dari balik pintu. "Iya, ada apa?" tanyaku langsung. "Maaf Bu, apa berkas-berkas buat meeting besok sudah Ibu periksa?" tanyanya. "Oh iya, berkas yang ini ya?" tanyaku balik sembari melihat ke arah tumpukan map. "Saya lelah jadi belum sempat memeriksanya. Nanti kamu ambil di rumah, saya akan memeriksanya di rumah ya. Aku harus segera pulang, perasaanku sedang tidak enak. Pagi ini aku hampir kecelakaan karena tidak bisa fokus." "Oh baik Bu, kalau begitu," ucap Renita sembari pamit keluar. Buru-buru aku membetaskan berkasnya dan bersiap untuk pulang. Ada sesuatu yang tidak bisa membuatku tenang dan harus segera kuselesaikan. Jam segini Dimas pasti sudah ada di rumah dan baru pulang dari sekolah. Sebelum pulang aku akan membelikannya sesuatu. Dimas pasti senang. "Bi, Dimasnya mana?" tanyaku pada Bi Intan yang sedang sibuk mencuci pakaian. "Ada di belakang Bu, lagi main sama Non Mona," jawab Bi Intan. "Bi, itu pakaian siapa yang Bibi cuci?" aku bertanya menyadari pakaian yang Bibi cuci terasa asing. Anu Bu, pakaiannya Non Mona, katanya dia lagi gak enak badan karena ngidam," jawab Bi Intan tak enak. "Non, jadi Mona minta Bi Intan untuk manggilnya dengan sebutan Non?" Aku mendesis perempuan itu tidak bisa dibiarkan lebih lama, atau aku perlahan benar-benar akan tersingkir. Aku segera menuju taman belakang. Kulihat Dimas sedang asik bermain dengan Mona. Sejenak aku tertegun. Sepertinya Dimas sudah benar-benar dengan dekat dengan Mona. Menyadari kedatanganku, Dimas langsung berteriak senang. "Mama, kok Mama udah pulang?" tanyanya sembari melangkah mendekat ke arahku. "Iya sayang, hari ini Mama pulangnya cepat karena Mama kangen sama Dimas," jawabku. "Nih, Mama bawain sesuatu buat Dimas." Aku menyerahkan sebuah paper bag berisi pensil warna karena Dimas sangat suka menggambar. Matanya langsung berbinar saat menerima paper bagnya. "Apa ini, Ma?" tanyanya penasaran. "Buka aja." Pensil warna. "Makasih ya, Ma. Dimas sayang Mama." Dimas terlihat begitu senang. "Sama-sama sayang, Mama juga sayang Dimas," balasku. "Ya udah, ayo Ma, kita main sama-sama," ajak Dimas sembari menarik tanganku mendekat ke arah Mona. Dimas main aja, Mama masih ada pekerjaan ya." Anak ini bagaimana mungkin aku bisa menerima untuk bermain bersama dengan perempuan yang jelas-jelas telah mengambil papamu. Mama," wajahnya terlihat kecewa. "Dimas, mainnya sama tante aja, biarkan mamanya masih ada urusan," bujuk Mona. Wajah Dimas masih terlihat kecewa, walau akhirnya mengiyakan. Dari kamar aku bisa melihat Dimas sedang bermain sama Mona. Apa mereka benar-benar sedekat itu? Dan apa Mona setulus itu menyayangi Dimas? Tidak lama kemudian Mas Angga muncul sembari membawa sesuatu dan memberikannya pada Mona. Aku tidak mendengar apa yang mereka ucapkan, tetapi perempuan itu terlihat begitu senang dan setelahnya mencium pipi kanan Mas Angga di depan Dimas.
Setelahnya mereka pun masuk. Apa sebenarnya diberikan Mas Angga pada perempuan itu? Kenapa aku seperti orang bego begini? Ini kan rumahku. Tetapi kalau aku turun dan bertanya langsung, nanti Mas Angga malah kegeeran dan mengira aku cemburu. Tetapi kan bagaimanapun juga itu uangku dan aku berhak tahu. Ya, aku berhak tahu. Aku pun segera turun. Kulihat mereka tengah duduk di ruang tamu. Makasih ya Mas, cincinnya Mona suka banget. Dedek bayinya pasti senang, ucap Mona sembari bersandar di tubuh Mas Angga dengan manja. Wah tante, Mona mau punya dedek bayi? Tanya Dimas. Iya dong, Dimas senang gak? Asik, jadi nanti Dimas punya teman main. Soraknya terlihat begitu senang. Oh jadi Mas Angga ngasih cincin sama Mona dengan alasan ngidam. Aku tengah duduk di kamar sembari menyisir rambut. Tiba-tiba Mas Angga masuk dan tersenyum lebar. Ngapain kamu kesini? Ketusku. Mas kangen sama kamu, jawabnya sembari mendekat. Stop, jangan dekat-dekat, bentakku. Kenapa Lydia? Mas ini kan suami kamu, tanyanya protes. Kamu masih bertanya kenapa? Setelah apa yang kamu lakukan padaku? Tanyaku geram. Sudahlah kalau kamu tidak mau melayani Mas, ucap Mas Angga kecewa lalu kembali keluar. Dasar laki-laki tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Setelah menyakitiku sekarang ia ingin datang ke sukanya. Dimas sayang gak sama mama? Tanyaku. Dimas yang sedang asik bermain mobil-mobil sejenak berhenti lalu menatap ke arahku. Kenapa mama bertanya begitu? Tentu saja Dimas sayang sama mama, jawabnya. Kalau Dimas sayang mama mau gak kalau Dimas ikut mama pergi? Dimas nampak terperanjat mendengar ajakanku. Hah? Pergi? Pergi kemana Ma? Kemana aja sayang, jauh dari sini, jawabku. Gak mau, Dimas gak mau pergi sama mama. Dimas maunya tinggal sama papa juga tante Mona. Aku sungguh tidak menyangka dengan reaksinya, jauh dari ekspektasiku. Membuatku merasa benar-benar hilang kesempatan. Dimas pun langsung berlari keluar dan memanggil-manggil Mas Angga. Melihat Dimas begitu, Mas Angga pun bertanya, Dimas, kamu kenapa sayang? Dimas gak mau pergi. Dimas mau tinggal sama papa juga tante Mona, ucapnya lirih. Seketika Mas Angga langsung menatapku. Kamu itu kenapa sih Lid? Tega ya kamu mau misahin Dimas sama Mas hanya karena egomu, ucap Mas Angga. Aku mendesis. Kamu yang tega Mas, balasku. Ya sudahlah Mbak, kalau anaknya gak mau gak usah dipaksain. Tiba-tiba Mona muncul sembari tersenyum. Sekarang apa maumu? Tanya Mas Angga. Tentu saja aku mau Dimas ikut bersamaku. Gak, Dimas gak mau. Dimas maunya sama papa juga tante Mona, teriaknya. Hatiku benar-benar rasa tercabik melihat darah dagingku sendiri menolak untuk bersamaku. Tuh kan, Mbak dengar sendiri. Tante, ayo tante kita main, rengek Dimas. Dimas main saja sendiri, tante malas, jawab Mona. Ayo tante sebentar aja. Dimas kamu dengar gak apa-apa kata tante, main aja sendiri, bentak Mona. Kamu pikir tante beneran suka sama kamu? Aku yang baru saja pulang kerja mendengar hal itu langsung masuk ke kamar. Di mana mereka berada? Apa-apaan ini? Tanyaku dengan emosi.